belum. Bisa. Memang tidak dikirimkan. Yang terakhir itu ada tadi. Ini ada dikit. Satu aja, yang dua benar. Yang sikok saja. Hah? Aduh, halaman itu tidak dikirim dia. Jadi ini apa kan ini bukan apa kita hitung ya. Karena yang ini tidak dikirim dia. Kemarin aja. Kemarin aja. Beda ini. Yang ini dia. Yang ini. Nah, coba yang ini dikirim. Ini tak kirim dia. Aku pakai ada enggak lah. Ya coba itu. Ya. Alhamdulillah aku dia buat Bapak Kati. Orang nak kirimnya ke Pangkak sana. Menit kamu tuh katanya. Paparan. Oh, Ban? Pak Erwin? Ya, Pak. Pak Baban dihubungi tuh? Udah saya hubungi, belum. Masih sholat kayaknya. Wah, ini udah berapa rakaat? Apa-apaan mak ustadznya. Wah, jangan ini 4 rakaat itu jangan lebih. Wiridnya panjang, Prof. Lah, Wiridnya panjang. Aduh, Baban. Baban. Iya, beliau itu masih di sekolah lagi. Jam 8 aja kita dapat ya. Di pagi ya. Di sini aja bang Bapak itu nggak banyak. Tuhan dia aja. Tuhan dia aja. Nggak banyak. BPKD, inspektorat, BPBD aja. BPBD. Ya, inspektorat dengan ini Mutu Mandiri. PT Mutu Mandiri, BUMD. Jam 8 aja ya, pagi-pagi. Makanya nggak banyak ruangan Bapak aja. Jam 8 lah. Dari 8:30 mulai. Soalnya 8:30. Undangan jam 8 lah.
Posisi. Di rumah Pak. Iya. Pembahasan. Ini undangan aja nanti. Iya, iya. Pengadaan barang jasa kegiatan penanganan COVID-19 bidang ekonomi dan kesejahteraan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. 15. Mangga Pak, mangga atas Ya. Pak, siap. Atas Pak siap. Ya, sip. Baik, kita lanjut Pak Prof. Ya. Dan mentor. Bidang ekonomi dan Pak Robert sudah siap, Pak Robert? Insya Allah siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dedi sebagai penguji dan juga Pak Hendra sebagai mentor, kemudian juga Pak Robert ya sebagai penyaji. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang hampir terakhir ini, karena terakhir nanti Pak Teddy ya. Perlu saya sampaikan aturan mainnya ke Pak Robert, kalau Pak mentor dengan Pak penguji sudah tahu. Pak Robert, waktu seminar kita maksimal 45 menit, maksimal ya. Nanti diawali dengan presentasi Bapak, kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh mentor untuk penguatan, dilanjutkan lagi oleh penguji untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan. Kemudian kembali lagi kepada Bapak untuk memberikan tanggapan ya. Saya kira itu aturan mainnya, dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Robert. Jangan terlalu banyak pendahuluan, langsung ke inovasi, masalahnya apa, inovasinya apa, dan seterusnya. Gitu aja. Silakan Pak Robert. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kan kasih aja. cuma tidak banyak itu 4. Jam 8. Silakan Pak, lanjut. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada 30 baru ada acara kan. hari ini saya berterima kasih kepada seluruh penyelenggara. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Profesor, kepada Pak Sekda selaku mentor, kepada Bapak Baban selaku coach, dan pendukung supaya kegiatan ini berlangsung secara baik. Baiklah, rancangan perubahan dalam pelatihan ini adalah strategi peningkatan administrasi kependudukan melalui layanan berbasis online di Kabupaten Belitung. Silakan. Latar belakang. Jadi kondisi existing sekarang penduduk Belitung belum seluruhnya itu masuk dalam database. Masih ada elemen masyarakat yang belum masuk database atau dalam kurung belum memahami pentingnya dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua, sampai saat ini pelayanan masih terpusat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Tanjung Pandan. Sehingga dalam mengakses Adminduk ini diperlukan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah masih terbatasnya akses yang mudah untuk mengetahui informasi yang akurat perihal proses layanan tersebut, baik berupa syarat administrasi, biaya maupun waktu penyelesaiannya. Kemudian belum optimalnya koordinasi antar stakeholder terkait layanan administrasi kependudukan.
Itu kondisi existing. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu terwujudnya data penduduk yang valid, kemudian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pelayanan publik yang profesional dan berintegritas, keterlibatan aktif semua stakeholder yang terkait, pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat. Kemudian bentuk inovasi. Jadi bentuk inovasi yang akan kita buat ini adalah sistem informasi layanan administrasi kependudukan yang kita istilahkan BESILA. Belitung Sistem Informasi Layanan Kependudukan, Layanan Administrasi Kependudukan. Strategi pelayanan administrasi kependudukan melalui BESILA ini merupakan singkatan. Nah, layanan ini mengintegrasikan pemutahiran data kependudukan melalui satu paket layanan berbasis internet. Layanan tersebut meliputi untuk kelahiran, kematian, pindah datang, pindah keluar, perkawinan, dan perceraian. Nah, kemudian juga ditambah dengan layanan selanjutnya adalah pengakuan dan pengesahan anak. Kemudian ini tahapan inovasi. Sistem informasi memberikan 3 layanan sekaligus, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak melalui kerjasama dengan RSUD, puskesmas, atau bidan-bidan atau tempat-tempat penolong petugas kelahiran dengan input data dari petugas tersebut. Ini untuk jangka pendek dan jangka menengah. Kemudian sistem informasi yang memberikan layanan kematian, pindah datang, pindah keluar, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak melalui perjanjian kerjasama atau kerjasama dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Desa. Ini untuk jangka panjang. Kemudian terciptanya sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat komunikasi digital atau gadget. Ini dalam jangka panjang. Ini tahapan inovasi. Kemudian tujuan. Tujuan dari strategi ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat. Dalam arti menyederhanakan prosedur, menekan biaya, dan memangkas waktu. Kemudian manfaat inovasi. Manfaat yang diharapkan akan kita dapatkan dalam proyek perubahan ini adalah secara internal, ini mengintegrasikan pemutahiran data kependudukan melalui satu paket layanan berbasis internet. Ini mencakup seluruh layanan yang diproduk oleh Dukcapil. Kemudian secara eksternal, ini artinya keuntungan manfaat inovasi bagi masyarakat itu pemohon tentunya tidak perlu antri. Tidak lagi melalui antrian panjang karena dalam pengajuan pengurusan kependudukan, pemohon tidak perlu lagi datang ke loket pelayanan di kantor Dukcapil. Pengurusan berkas juga menjadi cepat karena menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan aplikasi mobile dengan menggunakan gadget atau komputer yang tersambung ke jaringan internet. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ramah lingkungan karena menggunakan less paper. Artinya kebutuhan atas kertas ini sedikit. Kemudian ini milestone untuk jangka pendek 2 bulan, terdiri dari 6 kegiatan sosialis yang kita mulai dari minggu pertama Mei sampai dengan minggu ke-4 Juni, terdiri dari sosialisasi proyek perubahan dengan outputnya dalam bentuk rapat dan enjang sana. Kemudian pembentukan tim efektif dari paling tidak ini didukung oleh 2 dinas penuh yang sangat terkaitan, yaitu Dinas Dukcapil selaku Pemrakarsa dan Dinas Kominfo, karena dinas ini merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki jaringan atau yang mempunyai tugas pokok untuk mengalokasikan space jaringan. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan identifikasi kebutuhan SDM, infrastruktur, sarana, dan prasarana. Ini di minggu ke-2 Mei. Kemudian yang keempat, pembuatan rancangan sistem informasi untuk layanan akta kelahiran, perubahan, kartu keluarga, dan KIA. Artinya kita akan membuat semacam prototipe dari aplikasi, itu minimal. Namun kalau seandainya memungkinkan, kita akan bukan lagi kepada prototipe, tapi mungkin sudah bisa kita
launching, bisa kita luncurkan untuk kita aplikasikan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan rancangan perjanjian kerjasama. Jadi ini kita akan membuat perjanjian kerjasama dengan para stakeholder, baik internal di kalangan pemerintah daerah maupun pihak eksternal. Di antaranya itu yang tadi disampaikan, yaitu kantor agama, kemudian pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kemudian yang keenam adalah workshop prototipe sistem informasi tersebut. Jadi kita akan uji, kita buat workshop sehingga kelemahan-kelemahan itu sebelum kita launching itu bisa kita ketahui dan kita sempurnakan. Nah, ini untuk jangka menengah, jangka panjang. Menengah dulu, Pak. Jangka pendek, kemudian ini jangka menengah 6 bulan. Nah, kemudian untuk jangka menengahnya itu milestone yang jangka menengah adalah penandatanganan kerjasama, launching, uji coba sistem informasi, sosialisasi, survei kepuasan masyarakat, dan MONEF. Sedangkan jangka panjang adalah pengembangan sistem informasi, kemudian pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk milestone. Selanjutnya, ini kami sampaikan juga analisis stakeholder, yaitu paling tidak dari 4. Ini kita memanage bahwa yang manage closely ini Bupati, Sekda, dan Kepala Dinas Kominfo. Kemudian di informat ini cenderung adalah jajaran kita di Distrik Capil, dari mulai sekretaris, kepala bidang, sampai kepada staf. Kemudian minimal effortnya di masyarakat, LSM, media massa, kemudian yang keep satisfied, ini adalah para ketua OPD maupun ketua DPRD, ketua OPD maupun ketua ataupun pimpinan organisasi eksternal yang mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan dari program yang akan kita laksanakan. Nah, sedangkan di internal, ini analisis stakeholder. Nah, ini kita menganalisa peran-peran, mulai dari Pak Bupati Belitung, kemudian Kepala Dinas Kominfo, Kepala RSUD, kemudian para staf di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini secara eksternal juga ini ada peran dari stakeholder ini kalau cenderung kepada kerjasama dalam integrasi jasa dan memberikan dukungan administrasi. Itu baik dari kantor Kemenak, pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat. Nah, ini kami mencoba untuk memaparkan strategi komunikasi yang dapat dilihat dari ini. Kami sudah membuatkan semacam analis. Jadi strategi komunikasi kepada stakeholder ini berbeda-beda sesuai dengan posisi dan peran stakeholder. Mulai dari koordinasi, kemudian sampai kepada disposisi ataupun bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Nah, ini agile team dalam pelaksanaan kegiatan ini ada struktur agile team kita, yaitu mentor, sekretaris daerah, project leader adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian coach ini dari pihak Pekalan, dalam hal ini Pak Dr. Baban Subandi, kemudian kita dibantu oleh tim efektif terdiri dari tim administrasi kegiatan, tim pengembang sistem informasi, tim penyusun perjanjian kerjasama, dan operator atau admin. Nah, di sini bisa kita lihat peran dari agile team kita. Mulai dari mentor, ini memberikan persetujuan, arahan, dan masukan mengenai proyek perubahan. Kemudian coach, memberikan bimbingan konsultasi dalam proyek perubahan.
kemudian project leader, memimpin proyek perubahan, sampai kepada operator, yaitu melaksanakan atau mengoperasikan sistem informasi. Next. Rencana marketing sektor publik. Terdiri dari 5 elemen, yaitu produk berupa pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan berbasis online, yaitu dalam pengembangan administrasi kependudukan, sistem Belitung Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan. Kita singkat Besila. Secara harfiah, Besila dalam bahasa Belitung mempunyai makna duduk bersila. Sehingga layanan ini mempunyai filosofi bahwa masyarakat dapat mendapatkan layanan dari rumah, tidak perlu datang ke kantor Isdukcapil. Jadi cukup dengan bersila di rumah, santai di rumah, urusan pelayanan Anbinduk selesai. Itu yang dikatakan sebagai pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Kemudian price. Yang kedua price, masyarakat menerima layanan produk layanan Anbinduk ini tanpa dipinta untuk datang. Tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil sehingga waktu, tenaga, dan biaya tidak banyak terbuang. Kemudian place, masyarakat mendapatkan akses layanan secara online, tidak perlu datang ke satu tempat kantor. 4. Promotion, masyarakat mempunyai informasi tentang produk layanan ini dari launching, melalui sosialisasi melalui media massa, dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Dan yang kelima, customer, yaitu penerimaan produk layanan ini adalah masyarakat Kabupaten Belitung. Rencana pemberdayaan organisasi pelajar. Personal mastery, Isdukcapil akan mulai mensosialisasikan pemahaman tentang transformasi dari layanan konvensional menjadi berbasis teknologi. Sesuai dengan perkembangan zaman pada hari ini. Kemudian mental models, ini merubah budaya organisasi menjadi budaya digital, yaitu pelayanan yang mudah dan petugas layanan yang mempunyai kemampuan digital atau teknologi informasi komunikasi. Hal ini sejalan dengan konsep Dukcapil Go Digital yang dicanangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tanda tangan elektronik merubah paradigma pelayanan Dukcapil, yaitu petugas dapat dari mana saja bertugas. Ini mental models yang diharapkan. Kemudian set vision dengan inovasi ini merubah pola pikir aparatur Disdukcapil untuk meningkatkan kinerja dengan basis teknologi informasi. Jadi set vision ini bagaimana mengembangkan dengan situasi pelayanan saat ini yang harus mampu mengimbangi tingginya dinamika masyarakat. Kemudian 4, team learning. Dalam melaksanakan transformasi digital tersebut, Disdukcapil tidak melaksanakan sendiri. Oleh karenanya akan diadakan kerjasama dengan stakeholder terkait. Akan dibentuk juga tim yang solid dalam instansi Dukcapil itu sendiri untuk mengembangkan inovasi. Dan yang kelima, system thinking. Inovasi dilakukan dalam rangka Smart Island melalui Electronic Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Smart Island merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Belitung untuk menerapkan konsep Smart City. Smart City sendiri adalah wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini rencana sumber daya yang akan kita lakukan atau kita gunakan. Sumber daya manusia, teknologi, dan sumber dana. Sumber daya manusia ini terdiri dari seluruh stakeholder, baik dari Dukcapil maupun stakeholder yang terkait. Kemudian sumber daya teknologi ini kita menggunakan jaringan internet, kemudian perangkat kerasnya semacam laptop, komputer, laptop, printer, kemudian peralatan komunikasi dan dekomunikasi. Sementara sumber dana ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung, sebesar estimasi kita cukup dengan 50 juta rupiah ini bisa terlaksana.
mungkin demikian sebagai pengantar dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan, masukan dan bimbingan dari Profesor, dan ini akan sangat membantu kami dalam melaksanakan program ini demi kepentingan pembangunan masyarakat Belitung khususnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robert atas presentasinya. Selanjutnya kami persilakan Pak Sekda sebagai mentor untuk memberikan penguatan. Persilakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Baban ya. Baban ya. Dan yang terhormati Pak Prof. Dedi. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert Harrison untuk proyek perubahan tentang strategi untuk peningkatan daripada pelayanan administrasi pendudukan melalui layanan berbasis online di Kabupaten Belitung. Tentunya tadi sudah disampaikan, saya mendukung sekali selaku mentor apabila hal ini bisa dilakukan dengan inovasi yang disampaikan, yaitu bersila, duduk bersila ya, kalau Indonesia bersila, bahwa Belitung sistem informasi layanan administrasi kependudukan, yang mana dengan proyek perubahan ini diharapkan tadi sudah dijelaskan bahwa akan dilakukan dengan tahapan jangka pendek, menengah sampai panjangnya. Kalau kita lihat di timeline kegiatan diawali bulan Mei, mulai ada kerjasama ada yang itu untuk rumah sakit ya, sekaligus yaitu untuk akte kelahiran tadi, kartu keluarga dan juga kartu identitas anak ya. Nah ini juga saya lihat dari tujuannya saja memang ini diharapkan bahwa akan memberikan kebahagiaan diterapkan oleh para kepada masyarakat, dalam arti kata bahwa adanya prosedur yang lebih mudah dan bersyarat dan cukup bersila di rumah, administrasi pendudukan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi saya berharap tentunya dengan kegiatan ini bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat saja gitu, bahwa masyarakat bisa terlayani dengan baik, mereka bisa mendapatkan dengan cepat, tapi juga ini bermanfaat juga bagi kami khususnya pemerintah daerah melalui Dukcapil, bahwa secara internal hal ini akan lebih mempermudahkan pemberian pelayanan daripada para pegawai atau SDM yang ada di Dukcapil itu sendiri, sehingga mereka akan lebih enjoy lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saya pikir ini Pak Dokter dan Pak Prof, bahwa kami pemerintah daerah Kabupaten Belitung sangat mendukung sekali dan siap mensupport untuk pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilakukan oleh Bapak Robert Harrison nantinya. Mungkin demikian Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas penguatannya. Selanjutnya aku persilakan Prof. Dedi untuk memberikan tanggapan dan masukan. Ya, terima kasih Dr. Baban, Pak Sekda, Pak Mentor, Hendro ya, udah lama nih kita jarang ketemu ya. Pak Robert ya. Yap, Profesor. Nah, saya kira memang kita ini kan arahnya itu suka tidak suka ya kita harus berbasis online ya, pelayanan publik itu ya. Namun demikian ya tentunya perlu dipetakan terlebih dahulu ya kondisi masyarakatnya dulu ya. Karena kalau saya melihat data indikator capaian kinerja ya untuk pendaftaran penduduk dengan kondisi lama ya katakanlah dengan manajemen yang sekarang ini baru mencapai 86% ya. Artinya 14% yang mesti ditelusuri kenapa ya, apakah memang mereka itu tidak peduli atau mereka itu ada masalah dalam pelayanannya sehingga mereka malas untuk mengurus administrasi kependudukan atau KTP atau yang sejenisnya, sehingga ya tidak terlalu dipentingkan bahwa pendaftaran penduduk ini
dia lakukan ya. Nah, oleh karena itu saya khawatir kalau misalkan kita tidak mengidentifikasi persoalan kondisi existing yang 14% ini, langsung kita meloncat dengan pelayanan online, khawatir bukan semakin baik nantinya, malahan semakin kedodoran. Katakanlah yang 14% ini malahan orang-orang yang mungkin sarana prasarana untuk IT-nya tidak mendukung ya, atau mungkin persoalan lainnya yang sehingga hal-hal ya terkait dengan tadi ya transaksi pelayanannya terganggu ya. Jadi langkah pertama saya kira di jangka pendek ini perlu mengidentifikasi atau mengkaji ya tentang capaian kinerja pendaftaran penduduk yang belum mencapai itu ya Pak ya, supaya itu bisa sebenarnya kita tahu bahwa 14 itu masalahnya apa ya. Apakah mereka memang tidak punya atau memang ada persoalan-persoalan ini. Sehingga kalau memang udah ketemu katakanlah 100%, oh ternyata nih jumlah yang harus capaiannya itu ya kita targetnya 100% kan. Berarti baru kita melangkah ke online ya di jangka sambil jalan lah, artinya di jangka pendek ya, sambil kita mengidentifikasi juga sambil kita membuat sistem atau aplikasi untuk online ya. Bagaimana desain programnya seperti apa. Terus kalau bicara tadi judul strategi untuk meningkatkan pelayanan, artinya kan kita berharap dengan online ini lebih cepat, lebih mudah, mungkin lebih murah, lebih ya pokoknya lebih segera terjangkau. Nah, itu tadi belum disebutkan ya. Kalau menggunakan online ya katakanlah si pendaftar itu bukti pendaftarannya di mana dia dapatkan ya. Itu yang pertama ya. Apakah ada resi? Tidak ya. Atau bisa langsung nanti di aplikasi harus itu kan bisa diyakinkan, atau bisa ada buktinya di mana di sistemnya sendiri atau di bukti ada secari kertas sehingga untuk meyakini bahwa kami sudah daftar terus selesainya kapan ya, 1 hari, 2 hari atau sejam 2 jam ya. Terus bagaimana ya SOP-nya, apakah diambil atau diantar ya. Nah ini juga penting ya, karena seperti terus terang aja pelayanan STNK ya di Bandung lah Jawa Barat memang online, bisa di semua tempat melalui bank manapun bayar ya. Tetapi pada kalau sudah STNK jadi tetap aja harus datang ya. Jadi artinya kan percuma gitu ya kita daftar tapi pada saat mengambil harus antri juga ya. Nah, maksud saya coba dibikin aplikasinya supaya kalau memang bukti fisiknya itu baik itu adalah pencatatan sipil atau kartu penduduk atau surat-surat penduduk lainnya, bagaimana itunya bukti fisiknya itu apakah diambil atau diantar ya. Nah, saya mungkin punya saran nanti ya supaya kita ini ya menjembatani tadi bagi yang kesulitan IT-nya ya. Mungkin disiapkan ada mobil keliling ya. Mobil keliling dengan sarana prasarana IT-nya sehingga manakala masyarakat yang kesulitan IT bisa jemput bola, dikatakanlah keliling tiap kecamatan ini dijadwal lah, sehingga dia bisa datang ke situ dan bisa langsung dilayani di situ. Itu mungkin salah satu ya, mungkin Bapak bisa punya inovasi lain silakan. Sehingga tadi penyerahannya pun bisa langsung, tidak perlu ke kantor lagi dan tidak perlu biaya transportasi ya. Itu yang berikutnya. Yang lainnya saya kira dalam milestone-nya tolong juga disiapkan ya perangkat-perangkatnya itu akan seperti apa ya, dan sudah siapkah sumber daya manusianya ya untuk mengelola itu. Saya belum melihat kesiapan sumber daya manusianya apakah mampu dengan mengelola IT atau mengelola online ini ya, siapa yang menjadi adminnya ya, dan
kapan pelatihannya, nampaknya di milestone-nya tidak diungkapkan ya mengenai pemberdayaan atau pengembangan pegawai ya untuk supaya meningkatkan kapasitasnya ya, karena dengan berbasis online tentunya berbeda dengan berbasis manual ya. Yang berikutnya pun bagaimana sisi anggarannya ya, tadi belum apakah memang mungkin dalam tahun ini atau kapan dimulainya, dan termasuk uji coba. Tadi jangan sampai uji coba apa dengan apa tuh, dengan berbarengan sepertinya dengan apa tuh, sosialisasi ya. Artinya kalau bisa uji coba dulu, kalau sudah uji coba yakin bahwa ini bisa jalan ya silakan sosialisasi ya. Bisa mungkin ada percepatan dalam uji coba, dalam pengujian dari aplikasi yang akan dibuat. Itu aja untuk sementara. Terima kasih, kawan. Baik. Terima kasih, Prof, atas masukan-masukannya. Saya kira Pak Robert juga sudah mencatat ya beberapa hal kaitan dengan yang disampaikan oleh Prof Dedi tadi. Apakah mungkin kan misalnya itu pengantaran ini bukti fisik, misalnya itu, atau juga mungkin ada layanan keliling untuk mengatasi masyarakat yang masih agak kurang melek teknologi, juga mungkin seperti itu ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga yang barusan terakhir Prof Dedi sampaikan juga mau diperhatikan di milestone itu, sumber daya itu harus diperhatikan. Jadi masukan Pak Robert baik itu di milestone ataupun juga di pemberdayaan sumber daya. Di milestone mungkin kayak tadi misalnya itu kapan masyarakatnya atau orang-orang itu dilatih gitu kan. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian juga uji coba, sosialisasi harus terhadap produk yang sudah jadi. Jadi uji coba dulu baru disosialisasikan. Jangan berbarengan seperti itu. Saya kira itu mungkin hal penting yang disampaikan oleh Prof Dedi tadi. Silakan Pak Robert kalau ada yang mau diklarifikasi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Profesor Dedi. Alhamdulillah, apa yang Bapak sampaikan tadi akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam proyek perubahan ini. Sedikit kami konfirmasikan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor benar sekali, bahwa identifikasi persoalan yang 14% tadi bagaimana, itu nanti kita memasukkan dalam tahapan jangka pendek, sehingga kita bisa memetakan strategi apa. Jangan sampai ada kalangan yang masih gagap teknologi ini tidak terakomodasi secara maksimal. Jadi begitu. Dan untuk kami sampaikan, Prof, mungkin agak meloncat, bahwa di samping program ini, kita juga akan tetap melanjutkan program yang namanya jemput bola. Pelayanan langsung ke tempat ataupun ke rumah-rumah penduduk yang memang kesulitan untuk menjangkau kantor Distrik Capil. Dan ini secara berkala kita laksanakan. Kita datang ke desa-desa, kita melaksanakan pelayanan keliling, dan juga ada satu lagi kegiatan yang akan kita kemas, yaitu akan mendatangi warga kita yang perlu kita prioritaskan, yaitu masyarakat ataupun warga yang sakit, yang sudah renta ataupun mempunyai kekurangan secara fisik, begitu. Nah, ini ada dua, ini kita combine-kan. Di samping itu, bagi yang lain kita juga tetap harus mengembangkan inovasi di teknologi. Jadi tujuan ataupun misi dari Distrik Capil ini sesuai dari arahan Kementerian Dalam Negeri adalah pelayanan maksimal, pelayanan itu yang paripurna, sehingga seluruh masyarakat itu bisa diakses dan bisa mengakses Admindu. Jadi kalau memang mereka ada kesulitan tinggal di pulau, kemudian karena sesuatu dan lainnya, kita datang, kita jemput bola. Tetapi inovasi teknologi ini tetap kita laksanakan. Alhamdulillah, Prof. Kemudian dalam aplikasi yang akan kita buat ini nanti, insya Allah apa yang Bapak sampaikan tadi, kita akan juga mencakup tentang bukti bahwa mereka sudah
mendaftar secara online gitu, sudah daftar, kemudian di situ juga ada waktu penyerahannya kapan, mungkin 3 hari atau 2 hari atau sekian hari, kita nantikan uji coba kan, kita simulasikan berapa dari setiap produk. Kemudian mengenai SOP hasilnya itu, Prof, itu nanti akan kita buat 3 model. Artinya dalam aplikasi itu ada semacam, kita mintakan nanti ada 3 opsi. Jadi dalam aplikasi itu mengenai produk nanti, apakah yang pertama, apakah mereka akan mengambil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau yang kedua itu diantar ke desa, karena kita akan juga melaksanakan perjanjian kerjasama dengan desa dan kecamatan, terutama ke desa, atau akan diantar ke rumah yang bersangkutan. Nah, diantar ke rumah ini kita akan menggunakan jasa kurir ataupun pos ataupun layanan. Jadi ada 3 opsi itu yang akan kita buat di sini. Jadi dari situ berarti kalau sudah ini masuk dalam, mereka akan datang sendiri. Karena mungkin masyarakatnya mobile, jadi kalau memang jarang. Kemudian karena memang mereka terus stay di rumah, dan rumahnya bisa terjangkau, tetapi aktivitas keseharian jadi bisa diantar, karena mereka mungkin aktivitas. Dan bisa juga karena agak jauh, susah alamat, itu kita kerjasama dengan kepala desa. Termasuk juga Pak Profesor dan Pak Baban, kita juga terima kasih apa yang disampaikan tadi, pemberdayaan sumber daya. Insya Allah nanti akan kita membuatkan pelatihan, baik dari kita dan terutama untuk aparatur desa. Jadi aparatur desa ini juga akan kita bentuk, karena untuk masyarakat di pedesaan yang belum mengerti tentang teknologi atau belum menguasai, itu bisa dibantu oleh desa dalam mengentry data, termasuk juga kalau seandainya itu produk sudah bisa dilaksanakan. Kita akan menggunakan petugas semodel petugas register desa. Saya katakan semodel, kalau dulu memang di Dukcapil punya aparat, yaitu namanya petugas register desa, tetapi sekarang dengan perubahan peraturan, petugas register desa itu adalah pegawai negeri, harus ASN. Jadi kita kehilangan demi, tapi kita akan merekrut lagi, akan mendidik lagi, akan melatih lagi relawan atau mungkin perangkat desa tertentu untuk menjadi mitra di Dukcapil dalam pelayanan masyarakat ini. Nah, kemudian untuk milestone anggaran ini juga akan kami sesuaikan sesuai dengan saran Profesor. Kemudian baik sekali, insya Allah kita akan menjadikan uji coba dulu. Artinya kalau memang sudah aplikasi, kita akan simulasikan, kita akan uji coba. Nah, apabila dinyatakan itu sudah siap, baru kita akan launching. Dan selanjutnya mungkin sekali lagi kami mohon kepada seluruh, baik Pak Mentor, kemudian Pak Profesor Dr. Deddy Mulyadi dan Pak Baban, ini untuk bisa mengawal kami sehingga nanti proyek perubahan ini benar-benar dapat diaplikasikan demi, sekali lagi, demi pelayanan paripurna dari pemerintah daerah kepada warganya. Karena kami di Dukcapil ini sesuai dengan amanah Pak Dirjen bahwa masyarakat itu adalah yang utama. Masyarakat bahagia karena layanan kependudukan kita, itulah target kinerja seorang petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, kemudian kalaupun masih ada waktu, Pak Baban, Pak Deddy, kami sampaikan, di era ataupun sekarang di pandemi corona ini membuka mata kita bahwa pelayanan digital itu sudah menjadikan satu kebutuhan mutlak, di mana kita tidak bisa kontak. Nah, kesulitan sekarang karena kita belum punya aplikasi, jadi kita kerja ganda, Pak. Kerja ganda, jadi seluruh pelayanan online baru memakai WA. Mereka kita berikan nomor-nomor WA, ada 3 atau 4 nomor WA. Nah, dari WA itu kita cetak lagi, kemudian artinya pelayanan ini tetap. Nah, tapi dengan aplikasi yang itu, jadi kita tidak perlu jadi dia less paper, kemudian mereka juga punya bukti bahwa sudah dia proses, kita bisa ada itu, kemudian mereka bisa melihat hasilnya. Bahkan kalaupun seandainya memungkinkan nantinya produk, Pak mohon dipersingkat karena sudah ada giliran. Saking semangatnya aplikasi ini, Pak. Nah, jadi produk itu nanti mereka bisa mencetak sendiri.
bisa mencetak sendiri, kita artinya bulan Juni nanti itu kan tidak mesti pakai kertas seperti sekarang, bisa pakai kertas putih dengan adik. Mereka bahkan bisa mencetak sendiri. Begitu sudah kita verifikasi, sudah kita tanda tangan elektronik, produknya justru mereka bisa mencetak sendiri. Nah, jadi mungkin inilah arah untuk ini tadi. Mungkin demikianlah, terima kasih. Selanjutnya ataupun terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Profesor Dedi, Pak Baban, Pak Sekda, dan seluruh rekan-rekan yang membantu berjalannya diskusi ataupun seminar RPP. Ya, saya cukup, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Robert. Prof. Dedi masih ada yang disampaikan? Ya cekap, cuma tadi mungkin jangka panjang lah Pak nanti dibikinnya, apakah mobil jemput bola atau nanti atau berupa motor nanti ya. Kalau di Jawa Barat tuh ada yang sebutnya motor gendong Pak, langsung ke siap. Siap, Profesor. Siap. Insyaallah. Siap. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk sesi ini. Terima kasih Prof. Dedi, terima kasih Pak Sekda, dan juga Pak Robert. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan bisa dipresentasikan setelah 2 bulan, Pak ya. Amin. Ya. Baik, kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Teddy ya terakhir. Pak Teddy terakhir, silakan. Dari Lampung Barat. Lampung Barat. Barat. Udah ada mentornya, udah siap ya? Iya, Pak Erwin. Erwin, gimana? Lampung? Ya, ini sedang diundang. Ya. Pak, itunya mentornya udah datang. Paling enggak. Siapa? Ya, sip. Baik, Pak Teddy, sudah siap Pak Teddy? Ya, baik, Pak. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Prof. Dedi sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Insinyur Lingga Kusuma sebagai mentor, dan juga Pak Teddy sebagai presenter. Alhamdulillah kita ini sesi yang terakhir Pak Teddy ya. Saya sampaikan aturan mainnya, seminar ini maksimal 45 menit, kalau bisa 40 lah, 40 menit untuk terakhir ini karena ada kegiatan yang lain. Nanti Bapak presentasi 10 menit, kemudian dilanjutkan oleh Pak Mentor untuk penguatan sebentar, dilanjutkan oleh penguji, dan kembali nanti Bapak untuk memberikan klarifikasi Pak Teddy ya. Saya kira itu saja, terima kasih dan silakan Pak Teddy untuk menyampaikan rancangan proyek perubahan. Pak, sebentar Pak. Tes. Pak. Oh ya Pak Teddy, tolong diklik itu yang tanda rekam. Yang ada bulat itu bulat record itu. Ya, ya Pak. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Teddy. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Profesor Dr. Dedi Mulyadi selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Baban Supandi, kemudian yang saya hormati Pak Mentor, pimpinan saya, Sekda Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Insinyur Lingga Kusuma. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan seminar, Pak. Perkenalkan Pak Profesor, saya Teddy Jatmiko, merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, peserta PKN, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 5, yang diselenggarakan oleh LAN RI Jatinangor. Terkait dengan rancangan proyek perubahan saya, Pak, yang mengambil tema atau judul strategi promosi. Ditayangkan dulu Pak Teddy, belum tertayang. Tayangkan dulu itunya Pak, diklik aja. Belum tertayang. Filenya tuh, filenya.
Filenya diklik, yang RPP Filenya tadi diklik, jangan lupa diklik. Gitu. Sudah share ini. Nah, Belum. belum. Dipilih filenya yang PowerPoint-nya yang mau ditampilkan. Sudah Pak ini. Nah, Sudah belum share. muncul. Belum, Pak. Jangan yang itu. Keluar dulu. Oke. Keluar dulu, ditampilkan dulu sebelum ini Pak tadi. Satu stafnya. Silakan Pak tadi. Ya Pak, ini lagi di. Udah di share kan? Coba di stop share dulu, terus share ulang. Coba. Dipilih yang PowerPoint-nya. Udah. Udah. Yang dipilih yang PowerPoint-nya tadi. Keluar dari scan. Udah muncul, Pak? Belum. Udah di open? Bukan, pilihannya salah Pak tadi. Share screen-nya keliru. Bukan yang itu. Yang PowerPoint-nya yang dipilih. Yang PowerPoint-nya stop. Oh iya, ini share screen ya. Share screen udah. Terus dipilih yang PowerPoint, yang PowerPoint-nya, bukan yang Explorer-nya tadi. Ini PowerPoint-nya. Nah, ya itu Pak. betul. Iya, Pak. Tekan. Singkat Pak tadi ya. Ya, Pak. Langsung aja latar belakang, nggak usah lah. Nggak usah latar belakang. Langsung ya, Pak. Prof. Oke, Pak. Oke, Prof. Oke. Ini Pak, temanya adalah strategi promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah corona virus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Pesisir Barat. Secara global, update tanggal 21 April 2020, pukul 2 waktu Eropa, terkonfirmasi 2,3 juta lebih kasus dan 160.000 lebih meninggal. Kemudian di Indonesia sendiri, update tanggal 21 April 2020, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, terdapat konfirmasi sebanyak 7.135 kasus, 842 orang sembuh, dan 616 meninggal. Kemudian di data Provinsi Lampung sendiri, sampai tanggal 21 April adalah dengan pemantauan sebanyak 2.907 orang, kemudian pasien dengan pengawasan 55 kasus, kasus konfirmasi sebanyak 27 kasus positif, 10 sembuh, dan 5 orang meninggal. Kabupaten Pesisir Barat sendiri, update tanggal 21 April adalah sebanyak orang dengan pemantauan ada 4 kasus, pasien dengan pengawasan adalah 0 kasus, positif COVID 0 kasus. Kemudian keadaan saat ini adalah yang kita analis adalah kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah terkait dengan pencegahan ataupun penyebaran COVID-19 yang terus berubah mengikuti perkembangan. Kemudian pokok masalahnya adalah meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Provinsi Lampung dan Pesisir Barat. Perlu Prof dan Pak Baban ketahui bahwa Kabupaten Pesisir Barat saat ini sudah terkepung, Pak. Di seluruh kabupaten tetangga sudah terkena kasus dan sudah ada yang meninggal. Kemudian sehingga perlu kita rancang strategi ya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Maka area perubahan ini saya ambil yaitu tentang strategi promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah coronavirus disease 2019 COVID-19 di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian tujuan dan manfaat dari proyek perubahan ini adalah kita menyusun strategi pencegahan penyebaran COVID-19 yang cepat, tepat, dan serentak di Kabupaten Pesisir Barat. Manfaatnya secara makro, tentu proyek perubahan ini adalah penyebaran coronavirus yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian secara khusus, ya, Pak, manfaat dari proper ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu manfaat internal dan eksternalnya. Manfaat internal adalah merupakan kontribusi ya dari Dinas Kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan
manusia di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian juga meningkatkan efektivitas kegiatan promosi kesehatan dalam pencegahan penyebaran coronavirus di Kabupaten Pesisir Barat. Manfaat eksternalnya adalah bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, proper ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan promosi kesehatan sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian bagi Provinsi Lampung, tentu ini menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung, sehingga ke depannya proper ini kita harapkan dapat diterapkan di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Kemudian juga bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara nasional dapat memberikan masukan, input bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan promosi kesehatan dalam pencegahan penyebaran coronavirus sehingga dapat diterapkan di kabupaten, kota, ataupun seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian milestone perubahan ini dari jangka pendek ya, jangka pendek ini kita persiapannya, kemudian di jangka menengah di implementasinya, kemudian jangka panjang di monef-nya. Selanjutnya milestone jangka pendek, minggu pertama kita sudah susun tim kerja proyek perubahan ya, tim efektifnya. Kemudian juga minggu kedua kita bentuk bagan alir juga terbentuk call center gugus tugas. Kemudian minggu ketiga sudah kita terbitkan edaran ataupun keputusan dan himbauan Bupati terkait perihal proyek perubahan kita. Kemudian juga minggu kelima melaksanakan simulasi lapangan tentang tata cara pemantauan. Kemudian minggu ke-6 melaksanakan kegiatan ya, termasuk di dalamnya penyemprotan disinfektan dan sebagainya di tempat-tempat umum juga bersama dengan lintas sektoral terkait. Kemudian ke minggu ke-6 melakukan implementasi sosialisasi program bertapa daerah ya. Program bertapa daerah saya katakan program bertapa daerah ini berjemur di matahari pagi, Pak. Kemudian minggu ke-8 evaluasi kegiatan. Di minggu pertama juga kita adakan tentu konsultasi dengan mentor, termasuk juga melakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait. Kemudian minggu ketiga kita laksanakan juga itu pelaksanaan posko, kita bentuk posko 12 di fasilitas pelayanan kesehatan dan 4 posko pemantauan di 3 di perbatasan Kabupaten Pesisir Barat. Minggu keempat kita juga distribusikan komunikasi melalui media, komunikasi dan informasi kita sebarluaskan berupa himbauan-himbauan maupun penyuluhan kesehatan. Juga kita distribusikan alat kelengkapan pemeriksaan, alat pelindung diri di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan posko pemantauan. Kemudian kita juga melakukan distribusi baik itu masker, hand sanitizer ke seluruh tempat-tempat umum dan seluruh lintas sektor terkait, termasuk yang sekarang itu kita adakan adalah masker untuk semua, Pak. Masker untuk semua kita distribusikan kerjasama dengan seluruh aparat desa, pemerintahan desa, dengan juga menggunakan dana desa untuk pelaksanaan disinfektan dan masker untuk semua ini. Kemudian juga kita sampaikan informasi serentak terkait dengan COVID-19 ini, tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan intensif di tingkat puskesmas dan desa. Juga ini dilaksanakan sosialisasi setiap hari, kita lakukan sosialisasi melalui seluruh kendaraan dinas puskesmas keliling yang kita miliki ke seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Minggu ke-8 kita harapkan kita sudah dapat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah kita laksanakan. Kemudian analisis stakeholder ya, baik itu internal dan eksternal ya. Internal ini ada bupati, ada sekretaris daerah dan seluruh asisten selaku promotor. Juga dengan instansi lain yang kita masukkan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapeda, Dinas Keuangan, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pol PP, ya, kemudian
Dinas Komunikasi dan Informasi serta Inspektorat juga sebagai promotor. Percepat ini Pak. Ya. Dipercepat. Ya. Nah, garis besarnya adalah sebagai berikut, analisis stakeholder yang kita coba untuk bersinergi Pak bersama-sama. Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kedudukan stakeholder, maka terlebih dahulu kita lakukan pembagian jenis, ya seperti yang tadi Pak, yang laten adalah seluruh asisten, inspektorat, bagian hukum, bagian humas dan protokol, serta termasuk lintas sektoral kepolisian TNI, serta melibatkan juga PKK dan Dharma Wanita. Kemudian yang promotor adalah Pak Bupati sendiri, Sekda, BPBD, Bapeda, DPKD, Dinas Keuangan Daerah, kemudian Dinas Sosial, Polisi Pamung Praja, kemudian di lingkup Dinas Kesehatan sendiri, mulai dari sekretaris, kepala bidang, kasih, dan seluruh staf, juga melibatkan camat, kepala desa, ya perhatiin itu kepala desa Pak, kemudian seluruh jajaran Dinas Kesehatan, mulai dari puskesmas, pustu, puskesmas pembantu, dan bidan desa. Kemudian di titiknya kita juga secara nggak langsung melibatkan LSM dan wartawan. Kemudian di defendernya adalah masyarakat sendiri. Strategi komunikasi produknya adalah kita selaku leading sektor ya seluruh rangkaian kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian kita yang saat ini sedang kita godok adalah program bertapa daerah, yaitu berjemur di matahari pagi. Kita harapkan program bertapa ini seluruh ASN maupun seluruh unsur di pemerintahan itu akan apel di jam 10 pagi, Pak. Akan apel di jam 10 pagi. Kemudian juga akan ada himbauan seluruh masyarakat akan bersama-sama untuk berjemur di matahari pagi setiap jam 10. Ini akan kita adakan terus bersama dengan pihak kepolisian dan TNI. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim untuk melaksanakan kegiatan ini. Artinya ada mobil puskesmas yang akan berkeliling, ya puskesmas keliling kita akan berkeliling ke seluruh daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan diiringi oleh polisi dan tentara untuk mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan program ini, dan kita harapkan program ini dapat berkelanjutan, Pak. Kemudian penganggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam tim pencegahan COVID-19 baik internal maupun eksternal. Karena kegiatan di promosi kesehatan yang kita lakukan ini banyak, Pak. Banyak, namun sebagian besar tentu kabupaten-kabupaten maupun di seluruh Indonesia sudah melaksanakan. Hanya saja saya berpikir bahwa seluruh kegiatan ini adalah, menurut saya adalah inovasi karena kita melindungi daerah kita, melindungi masyarakat kita. Kemudian kegiatan ini adalah menariknya adalah akan kita laksanakan secara serentak. Jadi pada saat jam 10 kita seluruh masyarakat kabupaten ini akan melaksanakan program berjemur daerah ini, Pak. Kemudian tentu akan dilaksanakan bersama seluruh. Waktunya Pak Teddy. Oh ya, siap Pak. Seluruh ASN dan lapisan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Lanjut. Kemudian yang terakhir Pak, bahwa anggaran untuk termasuk di dalamnya untuk pencegahan dan penanganan COVID di Kabupaten Pesisir Barat ini total yang telah kami rekap bersama tim anggaran adalah sebesar 20 miliar. Baik itu dari kesehatan, sosial maupun dari Badan Penanggulangan Bencana. Saya kira itu Pak yang dapat saya berikan deskripsi awal mengenai rancangan proyek perubahan yang saat ini sedang saya kerjakan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya kira isunya ini aktual sekali ya. Isunya aktual sekali. Jadi Pak Teddy ini sekaligus ini satu kali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi selain untuk menyelesaikan proper juga dalam rangka mengatasi COVID dalam yang benar-benar sekarang sedang terjadi seperti itu. Saya persilahkan Pak Sekda untuk memberikan penguatan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Prof. Dedi Mulyadi, selaku penguji. Yang saya hormati Pak Coach. Pertama kali saya ucapkan terima kasih Pak. Saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi mentor ini. Baik, singkat saja Pak. Proyek perubahan yang diajukan oleh Saudara Kepala Dinas Kesehatan ini menurut saya sangat aktual. Tepat seperti yang disampaikan Bapak tadi. Itu menjadi sangat-sangat terkini. Kemudian ini menurut saya Pak, ada satu terobosan di mana kita akan mencoba dengan inovasi ini, maka akan ada perubahan paradigma masyarakat kita untuk bagaimana menyadari cara hidup sehat dan bersih. BHBS kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga punya tujuan dengan kita proyek perubahan ini, kita akan coba, dan saya meyakini akan meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat untuk menjadi agen-agen kesehatan, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, saya melihat proyek ini sangat strategis, tepat, akurat, kemudian sesuai dengan kebutuhan daerah kami. Kami selaku mentor dan kemudian kepala daerah, selaku ketua TAPD Pak, saya juga sudah melihat ini sangat prospektif, kemudian kami akan siapkan anggarannya untuk mendukung proyek-proyek perubahan sehingga tujuan jangka pendek yang akan dicapai oleh Pak Teddy nanti bisa dilanjutkan dengan mudah untuk memenuhi tujuan jangka panjang, menengah, kemudian sampai jangka panjang. Saya rasa demikian Pak penguatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Teddy. Ini sudah memberikan inovasi yang kira-kira saya yakini ini sangat tepat untuk kebutuhan existing kondisi Kabupaten Mesir Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya persilakan Prof. Dedi untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Baban dan Pak Mentor, Pak Sekda, serta Pak Teddy Piko ya. Siap. Nah, mungkin pemikiran saya berbeda ya dengan Pak Mentor maupun Saudara Teddy ya. Jadi artinya sekarang itu memang ya kita menarik ya dan aktual ya bahwa fokus COVID-19 ini sesuatu yang memang harus diselesaikan ya sebagai bagian dari pengelolaan bencana atau mitigasi ya. Nah, namun demikian ini kan sudah masuk bukan lagi strategi, kita ini bicara taktis ya. Nah, bicara taktis yang memang tadi sudah diungkapkan bahwa itu adalah sesuatu yang sedang terjadi dan sudah dilakukan oleh setiap daerah ya, bahkan dari level nasional sampai ke daerah. Dan seperti itu gitu ya. Itunya apa? SOP-nya. Nah, maksud saya boleh saja nanti Bapak mengembangkan ya fokus ini ya dengan kasus atau berangkat dari bencana kesehatan COVID-19 ini untuk jangka panjang ya. Jangka panjangnya itu tentunya bukan hanya bicara COVID-19 saja, tapi bicara juga bencana-bencana kesehatan yang lainnya. Misalkan kalau dulu pernah ada flu burung, atau TBC, atau apalagi ya, bencana-bencana kesehatan yang luar biasa atau apa kira-kira. Nah, perlu diidentifikasi sehingga nanti judulnya itu bukan titik berat ke COVID-19 saja, ya, tapi yang lebih luas lagi, yang bicara tugas pokok kesehatan ini. Misalkan strategi manajemen atau pengelolaan mitigasi kesehatan ya, kasus COVID-19 dan apa ya. Ya, maksud saya itu sudah berarti bahwa proyek perubahan ini bukan hanya untuk konsumsi dalam jangka pendek menyelesaikan COVID-19 saja, tapi juga untuk kedepannya yang lebih panjang lagi, ya. Apa, ya? Mungkin Bapak bisa tahu bahwa di Lampung ini kira-kira yang paling banyak atau yang kira-kira rawan bencana kesehatan itu apa? Apakah demam berdarah atau ada apa? Nah, seperti apa itunya apa? Tata kelolanya.
atau mitigasi kesehatannya itu seperti apa. Jangan seperti sekarang, terus terang aja. Sekarang itu kan gagap nih dari mulai level nasional sampai daerah ini dengan dengan pengelolaan COVID-19 ini. Kita ini kan selama ini nggak enteng, nggak apa, semua orang pokoknya tidak masalah, ditutupi lah. Nah setelah baru negara-negara lain sudah tidak percaya kepada kita dengan data yang diungkapkan, termasuk juga dengan tata kelola, akhirnya kita baru bergerak ya 2 bulan ke sini ya. Artinya kan ada sesuatu yang perlu dipermanenkan ke depan itu. Kalau seandainya instansi mana yang harus bergerak tuh ya. Padahal sebetulnya kan kalau bicara pengelolaan kesehatan itu kan sudah ada undang-undangnya ya. Kenapa tidak bergerak mulai dari Kementerian Kesehatan sampai ke bawahnya dinas-dinas? Malah menterinya sekarang sampai ngumpet di mana tuh ya. Ya artinya kan harusnya dia yang bertanggung jawab untuk ini gitu ya. Nah, artinya bagaimana ke depannya ini sebagai satu kasus saja ya untuk dijadikan model ya, katakanlah model pengolahan mitigasi COVID-19 untuk pengelolaan penyakit apalagi ke depannya lah. Silakan nanti Bapak yang itu mikir lagi lah, lebih tahu kan Bapak yang urusan di situ. Ya, itu aja mungkin Pak. Saya soal tadi milestone-nya ya menyesuaikan aja nanti ya. Ya Pak. Ya, supaya nanti ini tuh berarti bukan hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka panjangnya ya Pak ya, untuk bencana yang lain Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Iki Pak Ban gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Dedi. Pak Teddy mohon diperhatikan, jadi Bapak bikin proyek perubahannya bukan hanya untuk COVID ya. COVID itu hanya sebagai salah satu kasus. Tadi Prof. Dedi sudah memberikan beberapa alternatif, misalnya itu strategi mitigasi pandemi bencana kesehatan menular ya gitu. Tapi kasusnya misalnya untuk sekarang jangka pendek ini kasusnya adalah untuk corona. COVID, betul. Tapi itu harus terpolakan. Misalnya nanti muncul penyakit apapun gitu ya. Nah itu sudah ada strateginya gitu. Nah itu mungkin gitu Prof ya. Iya, saya kira itu ya. Gitu. Jadi lebih makro. Pak Teddy 5 menit saja barangkali kalau ada tanggapan ulang silakan Pak. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Mentor dan Prof. Masukan yang sangat baik sekali, Prof. Tentu untuk jangka panjang bisa Pak nanti kita buatkan terkait dengan manajemen mitigasi bencana kesehatan. Banyak sekali Pak penyakit. Iya. Di pesisir barat ini khususnya yang saat ini sebetulnya mewabah juga Pak, demam berdarah memang. Demam berdarah dan lain sebagainya. Hanya saja memang nanti untuk yang jangka pendek mohon izin kita ambil fokus untuk di COVID ya Prof. Ya karena tentu pola penanganan dan sistem pelaksanaannya juga strategi promosi kesehatannya ada yang bisa bersama-sama, ada yang agak berbeda terkait dengan COVID ini, Dok. Akhirnya agak spesifik. Tetapi untuk jangka panjang terima kasih Prof. Masukannya akan kita tindak lanjuti terkait dengan manajemen mitigasi bencana kesehatan keseluruhan akan kita masukkan nanti Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Teddy. Jadi manajemen mitigasi bagus tuh. Manajemen mitigasi bencana kesehatan. Itu belum ada tuh bagus ya. Keren ya judulnya. Ya, manajemen mitigasi bencana kesehatan. Tapi di COVID juga mungkin ada yang beda. Tadi Pak Teddy sampaikan kayak tadi apa gerakan jemur apa? Ya, itu belum ada Pak. Itu namanya program bertapa daerah. Nah, bertapa, nah ya, gitu. Bertapa daerah itu Nah, itu mungkin ditonjolkan hal-hal yang itu. Siap. Itu, ya. Kalau demam berdarah apakah harus jemur atau harus mandi? Tidak, tidak. Nah, itu makanya polanya agak berbeda. Tetapi secara umum akan kita buatkan Pak untuk manajemen mitigasi bencana kesehatan. Nanti kesehatan yang lebih tahu lah dokter. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Teddy ya. Dan terima kasih Pak Baban. Terima kasih kepada Prof. Dedi atas kesetiaannya mendampingi kami ini dari pagi tadi jam 7:30. Kemudian Pak Sekda, terima kasih atas perkenannya dan juga Pak Teddy ya. Karena ini adalah sesi yang terakhir, marilah kita sama-sama untuk menutup acara seminar ini. Yang mudah-mudahan semua peserta dari mulai tadi yang pagi Pak Burhanuddin sampai dengan
Pak Teddy ini bisa melaksanakan proyek perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Berikan kesehatan semuanya, ya, dan bisa menjalankan tugas meskipun di tengah-tengah pandemi. Siap. Ya. Terutama Siap, semangat Pak. tentu saja ini yang langsung berhubungan dengan masalah pandemi. Siap, semangat Pak. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Demikian saya sebagai coach dan juga sekaligus sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baban, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Komandan saya Pak Sekda.